Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agung Pratama dengan NIM 250333004. Tujuan saya di sini adalah untuk melengkapi tugas pada pertemuan ke-9, yang dimana tugas tersebut dari mata kuliah pengantar coding dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT. Saya dengan judul Struct and Array dalam proses CRUD atau CRUD dalam bahasa C. Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu definisi dari array. Array adalah struktur data yang menyimpan kumpulan elemen bertipe data yang sama atau satu variabel. Atau array disusun secara linear dan berurutan di memori, di mana setiap elemen diakses melalui indeks berangka umumnya dari 0. Ini memungkinkan menyimpan data terstruktur efisien daripada membuat banyak variabel terpisah. Nah, pada contohnya ini seperti kayak kita membuat absen. Contohnya itu yang kita berurutan dari abjad, misalnya A, lalu nama orang yang AB, baru nilai orang yang AC. Kira-kira seperti itu adalah contoh array, tapi dia menyimpannya dalam satu tipe data. Selanjutnya itu struktur adalah tipe data bentukan pengguna yang mengelompokkan berbagai variabel dengan tipe data yang berbeda, seperti integer, string, dan float, ke dalam satu unit tunggal. Ini memudahkan pengelolaan data seperti data mahasiswa dalam satu variabel yang tidak bisa dilakukan oleh array. Nah, kalau array itu cuma satu aja kumpulan, tapi dia terstruktur. Kalau yang di struct ini, dia itu kumpulan berbagai data, tapi terstruktur dalam satu unit juga. Dia hampir sama, tapi cuma beda variasi aja. Kalau struct itu tunggal, kalau yang array itu tunggal, yang struct itu berbagai macam. Nah, contoh operasi struct dan array itu adalah CRUD atau CRUD, yang singkatan dari create yaitu mengubah, read itu membaca, update itu membuat ke versi lebih baru, delete itu menghapus. Nah, 4 fungsi dasar dalam pengelolaan data atau database. Konsep ini merupakan fondasi utama hampir semua aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat data untuk membuat data baru, create menampilkan data, read update mengubah data lama menjadi data terbaru, dan delete menghapus data. Nah, ini adalah contoh programnya, yang dimana programnya itu berupa absensi, yang dimana yang pertama itu kita mengincludekan studio.h, yang dimana ini adalah fungsi awal yang untuk menjalankan sebuah program di aplikasi Dev C++. Nah, selanjutnya kita buatkan struct absensi, yang dimana struct itu adalah kumpulan dari berbagai macam data, yang mana kalau di contoh tadi kan nama, NIM, dan IPK. Kalau yang di sini kita buat aja nama sama status kehadiran saja, yang mana cara nama yaitu batas variabel dari nama seorang siswa yaitu mahasiswa yaitu 50, dan statusnya itu ada 3, hadir, izin, atau alpha. Nah, diapit oleh 2 kurung, yang mana ini adalah fungsi awal yang akan dijalankan oleh sebuah program. Ya, makanya diapit oleh tanda kurung kawal. Yang kedua adalah in main, mana struct absensi datanya adalah berapa jumlah data absensi yang akan bisa dimasukkan, yaitu 10, maksimal 10. Selanjutnya in jumlah, jika jumlahnya sama dengan 0. In pilih, nanti bisa kita memilih variabelnya. Selanjutnya do print. Do ini adalah sama seperti perintah awal, mana perintah awalnya ini adalah untuk menampilkan beberapa yang akan diprintkan di output nanti, di mana yaitu menu absensi, di mana itu adalah
garing N dan garing N. Arti garing N ini adalah agar programnya membaca bahwa garis yang ini terbaca dan ditampilkan nanti di outputnya. Printf ini adalah penampilan data di output yang mana 1, 2, sampai 5, tambah data, menampilkan data, ubah data, hapus data, keluar data. Garing N ini adalah fungsinya adalah untuk membaca tampilan yang untuk dibaca oleh program yang akan nanti ditampilkan oleh output. Print ini pilih, ini nanti memilih setelah ini keluar pilihan 1 sampai 5, lalu kita bisa memilih. Nah, scanf itu %d. Maksud dari %d di sini adalah pada saat kita ingin memilih di sini, kita harus mengisikan nomor berapa yang kita inputkan. Tidak, misalnya kita memilih menambahkan data, bukan tambah data kita ketik di sini, tapi nomornya, makanya %d dan pilih. %d ini adalah decimal integer kalau tidak salah, dan mana itu adalah pemilihan angka. Getchar adalah inputan garing N ini nanti agar di output tidak seperti yang ditampilkan, melainkan cuma dari sama dengan 1 sampai tambah data aja, tidak menggunakan garing N. Nah, tadi itu adalah lebih ke program awalnya. Nah, lanjut ke yang create-nya. Yang pertama itulah create, yang mana create ini adalah mengubah. If adalah fungsinya untuk memilih. Nah, di sini adalah memilih 1. Di mana kita if 1 itu adalah menambahkan data. Jika jumlah datanya belum sampai dari 10, maka seperti ini kita akan inputkan. Pertama, nama. Nah, scanf ini adalah data, jumlah, atau nama. Nah, ini adalah data 1, jumlahnya masih dalam batasnya tadi kan 10. Nah, nama kita. Lalu printkan nama kita, status kita. Jadi status kita misalnya H atau hadir. Scanf adalah %c, adalah untuk pembacaan dari karakter. Nah, karakternya itu adalah H, bukan seperti tadi kan huruf. Jadi desimal. Kalau yang huruf, maka yang diinputkan adalah karakter. Nah, jumlahnya plus tambah, jumlah tambah. Jadi setelah kita menambahkan data, dia itu akan bertambah 1. Misalnya data yang pertama kali itu adalah menambahkan 1, jadi datanya masih 1. Jika kita menambah 2, jadi tambah, jadi 1 tambah 1 jadi 2. Jika mau nambah lagi, jadi 2 tambah 1 jadi 3. Jika datanya berhasil ditambahkan, maka ini yang akan terlihat nantinya. LC ini juga sama, pengecekan data. Nah, datanya itu dalam maksimal 10. Jika datanya lebih dari 10, maka otomatis yang terbaca adalah data penuh. Nah, selanjutnya yaitu read. LC if sama seperti tadi, yaitu pengecekan dan memilih angka 2. If ini suruh mengecek 0. Jika dicek datanya adalah 0, maka yang akan diperlihatkan adalah data kosong. Jika lalu bisa juga dicek kembali, itu jika daftar absensinya itu masih kan kita read ini adalah pengecekan absensi, maka cuma kita enterkan 2. Nah, lalu kita akan terlihat adalah %d, %c, atau dikurang %c sampai %c, atau string sampai dengan karakter. Nah, dimana itu akan berurutan 1 tambah 1. Tadi kan datanya 1. Nah, itu adalah kita inputkan absen pertama jadi 1. Kita tambahkan datanya, jadi yang terbaca sini adalah yang data kedua.
Nah, ini adalah data I. Data I ini sesuai dengan berapa data yang kita inputkan, lalu nama. Nah, data I-nya ini data yang berapa, status yang berapa. Misalnya data 1 nama saya Agung. Maka data 2-nya maka setelah itu data satunya statusnya hadir. Jadi Agung hadir. Nah, seperti itu nanti akan terbaca. Atau variabelnya seperti HIA aja. Nah, selanjutnya itu update. Update itu mengubah data lama menjadi data baru. Di LCF jika memilih 3, lalu dicek oleh if jika jumlahnya 0, maka data kosong, jadi tidak bisa diubah. Nah, lalu dicek lagi jika ada data. Nah, kita ingin mengubah data berapa. Scan D, pilih yang angka. Kita inputkan angka, misalnya kita mau mengubah angka 1. Maka kita akan diubah data 1 menjadi data yang baru seperti yang di bawah ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, getchar ini kan menghilangkan garing n. Nah, dilakukan pengecekan jika variabel kecil dari 0 atau variabel besar sama dengan jumlah, indeks tidak valid. Berarti kalau misalnya kita mau ngubah data, kita paksa misalnya data 1 tapi padahal tidak ada data, maka indeks tidak valid. Jika i-nya besar dari sama dengan jumlahnya tadi 10. Nah, itu bebas saja. Misalnya mau data berapa, mau data 10 atau 7, kita ubah menjadi nama data baru. Nanti ini adalah data 1, misalnya nama baru. Kita mau ngubah data 1 misalnya namanya Agung. Nah, pada yang scanf, nah di sini adalah persen kuadrat per n. Nah, data 1 nama. Nah, maksudnya ini adalah data yang terbaru dengan nama yang terbaru. Nah, seperti ini juga di bawah, dan lalu data berhasil diubah. Delete ini adalah menghapus data. Jika jumlah sama dengan jika dipilih 4, maka kita akan memilih delete. Nah, dilakukan pengecekan dengan jumlah sama dengan 0. Kalau data 0 otomatis jika datanya 0 maka data kosong. Lalu dilakukan pengecekan ulang jika ada data, lalu dihapuskan data ke scanf, %d, dan i. Ini adalah seperti kayak data kita yang di awal. Nah, %d, persen desimal, masukkan angka. Misalnya mau ubah data 2, mau hapus data 2. Jadi ketikkan 2, lalu total dari datanya adalah berkurang 111. Misal data awalnya adalah 3 dikurang 1 jadi 2, dikurang 1 lagi jadi 1 sampai 0. Itu juga bisa. Nah, selanjutnya itu if, lalu pengecekan. Jika i kecil dari 0, maka indeks tidak valid. Atau LC, jika i-nya besar sama dengan jumlah, maka for. For ini adalah seperti kalau di array tadi kan, array itu kan pengecekan datanya itu terstruktur. Nah, misalnya data 1, 2, 3. Nah, kalau kita terapkan di delete, kita kan mau menghapus data. Misalnya data 1, 2, 3, kita hapus data 2. Otomatis data 2 kosong jadi 1, 3. Nah, definisi dari array itu adalah pengurutan data berdasarkan variabel. Jadi 1, 3 itu kan tidak berurutan. Nah, jadi for ini adalah pengubahan datanya. Jadi misalnya dari data 3. Tadi kan data 2 kosong, jadi data 3 tersebut menjadi data 2. Nah, seperti itulah kira-kira maksud dari kode ini. Nah, jumlahnya itu adalah berkurang. Otomatis ya karena di delete jadi berkurang. Jadi printf data berhasil dihapus.
while 5. While ini lebih kurang ini adalah pembatasan kita dalam membuat input. Maksudnya kan kita ada pilihan yang seperti ini tadi, yang ini. Nah, ini adalah 5, jadi batasnya adalah sampai 5. Jadi programnya selesai, return out 0. Bisa pengembalian ke fungsi awal. Nah, ini adalah hasil dari bagian create. Seperti saya jelaskan tadi, saya sini menambahkan tiga data. Satu, nambahkan data, pilih satu, tambah data, nama Agung, status hadir, data berhasil tambahkan. Yang kedua, tambah data, namanya Jamal, hadir, data berhasil tambahkan. 3, pilih satu, Herman, izin, lalu data berhasil ditambahkan. Nah, tadi kan 3. Nah, sesuai dengan tampilan data, kita pilih 2, tampilkan data, yang dimana ya sesuai seperti tadi, yang 3, 2 hadir, 1 izin. Ya, kita bagian update. Nah, ini yang agak banyak pengecekannya, yang mana kita milih 3 ubah data. Kita mengubah data 1, misalnya data 1 tadi Agung Pratama, kita ubah jadi nama baru Agung Pratama 2 aja. Lalu statusnya kita ubah jadi izin. Nah, datanya jadi berubah. Nah, kita lihat penampilan datanya. Oh, ini langsung saja nih, update dan hapus data. Nah, kita menghapus data 2 tadi, namanya Jamal yang kedua. Jadi seperti ini ya, kita cek lagi datanya. Ya, ini Agung Pratama 2 izin sama dengan tadi dan tidak sama dengan yang awal yang ini. Nah, Jamal tadi sudah dihapus, jadi tinggal Agung dan Herman. Nah, program selesai. Ini adalah yang terakhir. Nah, terima kasih. Jadi intinya struct dan array ini adalah pengelolaan sebuah data, yang dimana jika datanya kosong itu, jika kita buatkan sebuah kodenya, dia akan berurutan kembali. Nah, dia kurang lebih seperti ini, dan juga saya sudah menjelaskan juga tadi, yang dimana jika kita menghapus data melalui program, maka program yang di bawah akan naik ke atas dan melakukan format yang sama. Nah, seperti ini. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih yang telah mendengar materi saya, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.